الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat terakhir di tahun 2024 menurut penanggalan miladiyah. Hari ini kita berada di penghujung tahun. Maka ada beberapa hal yang layak untuk kita perhatikan dan renungkan bersama. Yang pertama, bahwa pergantian tahun adalah momentum bagi kita untuk mengambil hikmah, pelajaran, dan menjadikan kita pribadi yang lebih pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan 62, "Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Dialah Allah, Zat yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan bersyukur. Maka betapa banyak nikmat yang telah kita rasakan sampai pada hari ini, sampai pada detik ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita tahu tiada seorang pun yang sanggup untuk menghitungnya. Maka mari kita berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih pandai dalam mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan hakikat daripada mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla adalah bagaimana kita mampu untuk menggunakan nikmat itu sebagai sarana dalam melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa bergantinya tahun atau pergantian siang dan malam yang kemudian menjadikan bergantinya tahun adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Alam raya yang diciptakan Allah
dengan segala keteraturannya. Matahari, bulan, bintang, bumi seisinya, semuanya adalah bukti betapa maha kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah, Zat yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam raya ini. Sehingga bagi orang yang beriman, hal itu akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memikirkan hal itu akan semakin menambahkan iman dalam diri kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari bahwa semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, dan kita manusia adalah makhluk yang paling banyak memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka di ayat berikutnya Allah ingatkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan, bertafakkur atas penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, sesungguhnya tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Faqina 'adzaban nar. Subhanaka faqina 'adzaban nar, Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Yang ketiga, bahwa pergantian tahun adalah tanda umur manusia. Berganti tahun merupakan tanda umur kita yang dalam perhitungan usia di dunia bertambah, namun dalam perhitungan menuju akhirat maka umur kita semakin berkurang dengan bergantinya tahun tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap dari kalian dikumpulkan penciptaannya oleh Allah di dalam kandungan ibunya masing-masing 40 hari berupa nutfah. Thumma yakunu mithla dhalik 'alaqatan. Kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya berupa sekerat daging. Yang kemudian setelah 120 hari, yaitu 4 bulan, diutuslah malaikat fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diutus untuk menetapkan 4 hal, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun am sa'id. Ditetapkan untuknya rezekinya, ajalnya, dan amalnya, kemudian sengsaranya dan bahagianya. Jadi umur kita sudah ditetapkan sejak kita berada di perut ibu kita masing-masing ketika berumur 40 atau 4 bulan. Maka ketika berganti tahun berarti semakin dekat dengan ajal kita. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang kelak menyesal setelah ajal menjemput. Sebagaimana disebutkan dan diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100.
Bagaimana tentang harapan dan keinginan dari orang-orang yang telah meninggal dunia? Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika setelah datang maut, ajal, kematian kepada mereka, mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihah fima tarakt, agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalau kita memahami, menyadari bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia hari ini hanya satu harapan mereka, satu keinginan mereka, yaitu dihidupkan kembali ke dunia. Dan hari ini kita berada di waktu yang mereka semua inginkan. Saat ini kita masih berada di hari-hari yang mereka harapkan, yang mereka tidak mampu lagi mendapatkannya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menyesal ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang keempat yang juga layak untuk kita renungkan, bahwa pergantian tahun adalah bagian dari usia manusia yang kelak akan dihisab oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki telapak kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai ditanya 4 hal. Sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila bih, wa an jismihi fima ablah. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana dibelanjakan, tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan, dan tentang tubuhnya, letihnya untuk apa, capeknya untuk apa. Dan salah satu dari 4 hal ini adalah usia yang ada pada diri kita. Maka pastikan ketika kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai jawaban yang meringankan kita, jawaban yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu 'alaihi bi asyara. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا أقيموا الصلاة.